alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dua Kalimat kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Doa belajar billahi rahman wabil islami wa Muhammadin nabiyyun rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa mohon dilapangkan. Rabbi shrahli sadri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Ikrar bina insani al-awwalu Allahumma Allahu samadu asani Allahumma ili Allahumma hatu asalisu Allahu syahidi. Allah membersaksikanku Asmaul Husna as'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahimul Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Khaliqul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahabur Razaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mughir Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Ba'is Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsinul Mu'id Al-Muhil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Az-Zahirul Batinul
alil barut tawa kul muntakimul afur ra'uful malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'u darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqir al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumah bika kalimatika ulama dzakaroh masyarakiru wa ghafalah anzikrika ghafilun. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya kelas 2 Ibnu Khaldun? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih ingat enggak sama jargonnya kelas 2 Ibnu Khaldun? Masih ingat enggak? Masih ingat? Apa ya? Masih ingat? Apa? Oke, ada yang ingat apa jargonnya apa awalnya? Pintar, sehat, kuat, berprestasi ya. Oke. Pintar, sehat, kuat, berprestasi ya. Solih ya. Solih, pintar, sehat, berprestasi ya. Oke, yuk. Kelas 2 Ibnu Khaldun, solih, pintar, sehat, berprestasi. Alhamdulillah, barakallah semuanya kelas 2 Ibnu Khaldun. Pak Upe doakan semuanya kelak nanti menjadi anak yang solih ataupun solihah, ya hafiz atau hafizah ya, dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan senantiasa berprestasi ya, berprestasi dalam bidang apapun ya. Kelas 2 semuanya ini adalah kelas 2 yang hebat ya, yang punya kemampuannya di bidangnya masing-masing ya. Misalkan ada yang suka berenang, ada yang suka menyanyi, berkebun. Nah, itu adalah sebuah kemampuannya masing-masing ya, skillnya masing-masing. Oke, Allah. Baik anak-anak, selanjutnya nanti ya sebelum Pak Ubed kembali, Pak Ubed akan mempresensi dulu ya, memanggil nama teman-temanku semuanya. Nanti yang dipanggil angkat jari ya, angkat tangan ya. Oke, Pak Ubed absen dulu ya, absen dari nomor 1. Nah, nanti kalau sudah selesai, ada yang belum dipanggil, silakan ini ya, disampaikan. Oke. Ini tanggal berapa ya? Ada yang ingat tanggal berapa ini? Tanggal 27 Juli. 27 bulan apa ini? Bulan apa? Bulan Juli. Oke. Baik, Pak Ubed absen dulu ya. Absen dulu dari absen pertama. Ya, bentar. Abid Kenziano Putra Kurniawan, ada ya? Mana Abid? Oke,
Oke, ada ya. Apit, Kenziano ada. Oke, bagus. Kemudian Adia Yuan Mandala. Ayah, mana? Adia, oke. Aku. Oke. Kemudian Ahmad Fakhriza Masri Assegaf. Fahri mana Fahri? Oh ya ada. Oke. Kemudian Ahmadina Aisyah Humaira. Oke. Ada ya. Ahmadina Aisyah Humaira ada. Oke, ada ya. Oke. Kemudian Anin Ditya Pramesti. Anin ada Anin? Mana? Anin mana Anin? Belum masuk? Oke. Oh ada ya, maaf. Ada ya. Oke, paling bawah. Ya. Kemudian Araya Absarini Nismara. Mana? Saya Ara. Pak. Oke, ada ya. Oke. Kemudian Bilqis Maulida Nadifa. Bilqis mana Bilqis? Oh iya ada. Kemudian Bunaya Muhammad Daniswara. Mana Mas Danis? Ada. Selanjutnya Dorion Tanus Saputra. Mas Dori. Oke. Bagus. Kemudian Zakia Gonia Syarifah. Mana Zakia? Oke. Kemudian Firstia Akila Madina. Mana? Akila Madina. Oke. Ada. Selanjutnya Hafid Kesha Farel. Ada Farel? Kesha Farel ada? Oh, belum ada ya. Oke. Oh, nggak kelihatan. Kameranya Kemudian Hafiza Hamda Sadia. yang kameranya. Iza mana? Saya Oke, Pak. ada. Kemudian Julian Astama Adi Satrika. Ada enggak Julian? Julian. Oke, belum masuk ya. Julian. Oh, Farel belum masuk. Kemudian Kirana Sekar Ayu Pramudia. Kirana. Oke, ada ya Kirana ya. Mana Kirana? Oh iya ada, oke. Kemudian Bisa, kameranya. Marisa Nabila Sahi. Mana Marisa? Saya Pak. Oh iya. Oke. Kemudian Mikail Zaidan Hidayat. Oh, nggak masuk. Kemudian Muhammad Abdurrahman Ilyasa Abdur. Oke, Abdur. Oke, bagus. Selanjutnya Muhammad Rezal Alkero. Ada Rezal? Rezal. Oh, belum ada. Masuk. Kemudian Muna juga nggak masuk. Yasa Azhara ada ya? Yasa Azhara. Yasha Azhara. Oke, belum masuk ya. Najma Kisaria. Safila Prasetyo. Najma, oke. Oke. Allah. Kemudian Naufal Akilaninov. Oh ya. Kemudian Kaisar Genza Apian Sofas. Mana Genza? Ada Genza? Udah masuk belum Genza? Belum ya? Oke. Kemudian Ricci Asidik Setiawan. Ricci ada Ricci? Belum masuk? Belum ya? Oke. Kemudian Sarisa Khairana Magani. Mana Aira? Saya Pak. Oke. Kemudian Safia Askia Salsabila. Ada? Oke. Terakhir Zain Attar An-Nafis. Ada? Oke, barakallah. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil?
Mas Farel ya. Mas Farel tadi, oke. Hafiz Keisha Farel. Oke, ada ya Farel? Ada. Terus, barakallah. Oke, alhamdulillah, barakallah sudah PAUPED absen 1 ya. Dan yang belum bergabung ada 7 ya, baru yang belum ada 7. Mungkin nanti menyusul ya. Alhamdulillah sudah ada 21 yang masuk. Baik anak-anak, nanti hari ini PAUPED akan mengulas materi yang sudah PAUPED sampaikan kemarin ya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang sudah paham? Paham ya? Oke, nanti PAUPED mau menekankan lagi ya, materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin biar anak-anakku semuanya tambah jelas ya. Sudah disiapkan buku tematiknya? Coba yang belum disiapkan, yang belum diambil. Coba ditunjukkan buku matematiknya mana, tematiknya. Tematiknya mana? Oke. Sudah disiapkan semua ya? Oke, barakallah. Nah. Halaman berapa, Pak? Nah, dulu. Masih dibuka halaman 1 ya. Halaman 3. Halaman 3 yang ada gambar anak-anaknya ya, yang jadi. Nah, sebelumnya Pak Ubed mau ini dulu, mau share screen ya, share screen PPT yang kemarin. Bentar ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Oke. Bentar ya. Oke. Nah, hari ini Pak Ubed akan menjelaskan tema 1 hidup rukun dan subtema 1 hidup rukun di rumah. Suaranya Pak Ubed kedengaran enggak? Oke. Kelihatan gambarnya? Nah, bagus. Nah, pada subtema 1, pada tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pada muatan matematika, muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kata atau kalimat ungkapan ya. Oke. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Nah, ya, jadi ungkapan itu adalah gabungan beberapa kata dari 2 kata sehingga menjadikan arti baru, makna baru, ya. Nah, kemudian ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama ya. Nah, ungkapan juga bisa digunakan pada percakapan sehari-hari. Misalkan Mbak Akila sama Mbak Aira ngobrol percakapan, kemudian membubui ya kata ungkapan seperti itu. Oke. Kemudian ungkapan juga bisa digunakan untuk sebuah lagu ya. Misalkan Mas Fahri anak yang murah hati, nah misalnya seperti itu. Nah, itu ada di sebuah lagu. Nah, kemudian ungkapan juga dapat ditemukan pada sebuah cerita. Misalkan ada seorang anak yang bernama Najma. Najma adalah anak yang misalkan panjang tangan misalkan, ringan tangan misalkan. Nah, jadi
bisa digunakan pada kalimat cerita ya. Oke, berikutnya. Nah, ungkapan juga bisa disusun dari salah satu kata yang sama ya. Kata yang sama. Nah, kata yang sama itu misalkan Pak Ubed mau membuat kata ungkapan yang kata keduanya itu menggunakan hati. Nah, hati. Nah, salah satu contohnya ada murah hati. Ya, murah hati ini artinya memberi dermawan. Nah, murah hati ini adalah kata ungkapan yang tadinya dari kata murah dan hati yang memiliki arti berbeda, kemudian dijadikan satu menjadi kata ungkapan. Maka menjadi makna baru. Artinya apa? Apa artinya? Suka Memberi atau dermawan. Nah, suka memberi atau dermawan. Kemudian buah hati. Buah hati itu artinya anak atau yang disayang ya. Oke. Berat hati artinya tidak ikhlas. Rendah hati yang artinya tidak sombong. Ya, seperti itu lanjut. Nah, kemudian coba siapa yang ingin membacakan bacaan teks pada halaman 3? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca teks bacaan pada halaman 3 buku tematik? Siapa yang mau baca? Sebelum Pak tunjuk, siapa yang mau baca? Siapa? Siapa yang mau baca? Ada? Pak tunjuk ya. Tunjuk ya yang mau baca. Iza mau baca? Siapa yang mau baca teks bacaan pada halaman 3 yang Dedi adalah anak yang murah hati? Siapa? Siapa yang mau? Saya, Pak. Oh, Najma, oke. Najma ya. Oke. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 3 ya. Yuk, Mbak Najma baca. Jadi ada anak yang murah hati. Dia selalu berbagi dengan adiknya. Dia juga selalu membantu. Ayah ibu dan adik sangat senang menyayangi Dedi. Nah, betul. Terima kasih Mbak Najma. Dari bacaan teks yang tadi dibacakan oleh Najma, mana yang merupakan kata atau kalimat ungkapan? Yang mana? Murah hati. Murah hati, betul. Nah, murah hati itu artinya apa? Maknanya? Tidak sombong. Kawan. Oke. Dermawan atau suka memberi ya. Betul. Nah, lanjut ke latihan soal halaman 4. Buka halaman 4 ya. Halaman 4. Dibuka halaman 4. Bukunya. Buka halaman 4 yang kemarin untuk tugas ya. Oke. Sekarang Pak Opet bacakan ya. Pak Opet bacakan. Dibuka halaman 4. Dibuka halaman 4 ya. Oke. Dibuka halaman 4. Sudah? Sudah? Ya, sudah ya. Pak Opet mau bacakan. Bacaan teks yang kemarin sudah Pak Opet tugasi untuk kalian ya. Oke. Komang adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Komang senang membantu ibunya merapikan peralatan. Komang juga membantu ayahnya saat berkebun. Orang tuanya sangat sayang kepada Komang. Komang juga memiliki banyak teman. Hal ini karena Komang senang membantu dan bertutur kata santun. Komang adalah anak yang rendah hati. Oke.
Anak-anak, dari bacaan teks yang tadi Pak Obed baca, manakah yang merupakan kata ungkapan? Mana dari bacaan kamu tadi? Rendah hati. Betul. Sama apa lagi? Ada dua. Buah. Buah hati. Oke. Silakan yang apa namanya yang belum garis bawahi boleh ya. Buah hati dan rendah hati. Buah hati ini artinya apa anak-anak? Mananya? Artinya apa? Anak ya, anak. Kemudian rendah hati artinya apa tadi rendah hati? Tidak sombong. Tidak sombong. Betul. Barakallah ya. Nah, jadi dari bacaan teks yang tadi Pak Obed baca itu ada dua kata ungkapan ya. Dua kata ungkapan. Yang satu pada kalimat pertama, Komang adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Nah, buah hati adalah anak ya. Kemudian pada kalimat terakhir, Komang adalah anak yang rendah hati. Bagus. Rendah hati artinya tidak sombong. Siapa yang di sini yang memiliki sifat seperti Komang, tidak sombong? Siapa ada? Oke, barakallah ya. Nah, selanjutnya kata ungkapan juga bisa digunakan pada sebuah lagu ya. Lagu. Nah, sebuah lagu. Nah, silakan dibuka halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. 1 dan 0 ya. Halaman 10. Ya. Ya, bukunya mana? Halaman 10. Sudah ya, ini. Ya. Terus 2, 3, 4, 6, 7. Ya. Sudah? Yang belum punya bukunya, tinggal ikut saja nggak apa-apa ya. Sudah dibuka? Sudah ya? Oke. Nah, pada halaman 10, nah itu adalah ungkapan dalam sebuah lagu. Nah, pada lagu Ruri Abangku, nah si Ruri adalah anak yang rajin. Nah, Ruri anak yang cepat kaki, ringan tangan. Nah, cepat kaki, ringan tangan ini adalah merupakan contoh ungkapan. Ya. Itu jualan apa sih? Yang artinya apa? Suka membantu. Oke. Suka membantu, betul sekali. Nah, kemudian ada contoh kalimat ungkapan di bawah. Nah, Didi tidak pernah berbohong kepada orang tuanya. Didi adalah anak yang lurus hati. Apa artinya lurus hati? Jujur. Jujur, betul ya. Oke. Nah, kemudian kata ungkapan ya tidak hanya ada di buku saja. Nah, anak-anakku semuanya, jika ingin mengetahui kata-kata ungkapan yang lain, bisa cari-cari di internet ya, bisa cari-cari di internet, bisa mencari di Google. Ada banyak sekali kata-kata ungkapan. Oke. Sekarang Pak tanya. Nah, ungkapan tadi adalah apa ya? Ungkapan ya? Gabungan dari
Nggak ada, nanti mungkin bisa. Gabungan dari dua kata, ya, dua kata yang berbeda yang memiliki makna baru ya. Oke, baru, betul. Nah, Kak, ada telepon Kak. oke. Selanjutnya, nah, dari sini ada yang tanyakan anak-anak? Ada yang bertanyakan? Ada yang ingin bertanya enggak? Ada yang bertanya enggak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada. Benar? Tidak ada. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi. Nah, Pak Obed kasih contoh satu lagi ya. Kasih contoh lagi kata ungkapan yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di sini ada Dedi dan Made yang sedang bercakap-cakap ya, bercakap-cakap. Nah, Pak Obed bacakan percakapannya sebagai berikut. Nah, Made, selamat kamu mendapat juara pertama. Made, terima kasih Dedi. Dedi, memang kamu temanku yang banyak akal. Oke. Pada percakapan tadi mana yang merupakan kalimat ungkapan? Mana? Banyak akal. Oke. Oke, berarti pada kalimat memang kamu temanku yang banyak akal. Betul, 100 ya. Banyak akal artinya apa maknanya? Pintar ya. Jadi, nah, kalau banyak akal artinya pintar. Kalau akal bulus, nah itu artinya jahat ya. Jahat. Jadi berpikiran yang jahat. Nah, akal bulus. Seperti itu. Lanjut. Nah, dari sini ada yang tanyakan tidak untuk bahasa Indonesia? Ada yang tanyakan tidak? Oke, mungkin Pak Obed mau mencoba ya, mencoba dua anak, coba buat kalimat yang dicoba ya, nggak bisa nggak, kalau misalnya tidak bisa nggak apa-apa nanti Pak Obed bantu ya. Coba siapa yang berani membuat kalimat dengan kata ungkapan murah hati? Siapa yang mau membuat kalimat kata ungkapan dengan kata murah hati? Siapa? Aira, mau Aira? Siapa yang mau membuat kalimat ungkapan dengan kata ungkapan murah hati? Siapa yang mau? Oh, Aisyah. Oke, Aisyah. Oke, Aisyah. Yuk, coba Aisyah. Yang keras ya. Oke. Ulangi lagi, Syah. Ulangi tadi putus-putus. Umi bersifat murah hati. Oh iya, barakallah. Barakallahu fiik buat Aisyah yang sudah membuat kalimat ungkapan dengan kalimat berikut ya. Umi mempunyai sifat murah hati. Betul sekali. Nah, ada yang lain? Ada yang mau mencoba? Oke, ada yang mau mencoba membuat kalimat ungkapan dengan kata apa ya? Kata ini, lurus hati. Oke, siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba membuat kalimat ungkapan? Siapa yang mau? Tadi udah ada Aisyah. Aisyah tadi sudah betul ya membuat kalimatnya dan Pak Obed kasih bintang 5 buat Aisyah ya. Oke. Oh, ada yang lain? Ada yang lain? Akila mau? Fahri mau enggak? Najma? Naufal enggak? Najma? Iza mau mencoba enggak Iza?
Siapa yang mau mencoba? Mencoba membuat kalimat ungkapan dengan kata ungkapan lurus hati. Siapa yang mau? Ada? Masa yang berani cuma Aisyah? Ada yang berani? Ayo. Oke, Fahri ya. Fahri, coba Fahri. Dengan kata ungkapan lurus hati ya. Oke. Malah pergi. Siapa yang lagi yang berani? Siapa? Nggak usah malu-malu. Salah tidak apa-apa ya. Salah bukan berarti tidak bisa ya. Salah dengan salah kita sudah berani mencoba. Oke, barakallah Mbak Najma, keren ya. Bagus, pintar ya. Ada yang mau mencoba lagi? Oke, Bilqis ya. Bilqis coba dengan kata lurus hati. Terserah. Ayo. Oke. Bagus ya, barakallah. Nah, betul. Semoga dari contoh kalimat yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian semuanya paham ya? Paham semuanya ya? Oke, barakallah. Selanjutnya kita masuk ke muatan matematika ya. Ada yang suka matematika? Siapa yang di sini suka matematika? Bilang saya. Siapa yang suka matematika? Oke. Siapa yang kemarin sudah bisa berhitung contoh soal yang Pak Ube berikan? Sudah? Oke, nah. Baik. Sampai Saskin ya. Nah. Anak-anak, hari ini Pak Ubed akan menekankan lagi muatan matematika yang sudah Pak Ubed sampaikan kemarin. Nah, pada muatan matematika kita bersama-sama akan belajar membilang banyak benda, ya, atau Pak Ubed, aku lihat sih di screen sharingnya tidak ada di layar sini. apanya? Screen sharingnya tidak ada layar di sini. Oh, nggak ada layar. Oh. Yang lain kelihatan nggak? Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Berarti Mas Fahri nanti coba diatur ya, diatur untuk biar sasnya kelihatan. Membilang banyak benda agar lebih mudah, itu dengan cara diapa? Dengan cara diapakan? Dikelompokkan ya. Untuk membilang banyak benda, maka agar lebih mudah, berarti harus dikelompokkan. Contoh, nih contoh ya, contoh misal. Contoh misal, Mbak Aira punya boneka banyak 100. Mbak Aira punya boneka 100. Saya, Pak. Nah, terus Mas Fahri punya mainan bagian 100. Agar lebih mudah dihitung, maka harus dikelompokkan. Satu kelompoknya berapa? Satu kelompoknya agar lebih mudah, maka dibuat 10-10 ya. 10-10. Kalau misalkan jumlah bonekanya ada 100 dan dikelompokkan menjadi 10, berarti ada berapa kelompok ya, anak-anak? Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? 10 kelompok. Contoh gini wes, lebih mudahnya. Yang paling mudah aja. Misalkan Mas Danis punya 20 mobil-mobilan. Nah, agar lebih mudah maka dibuat kelompok ya, di kelompok.
Kalau misalkan satu kelompoknya 10, ya kan? Satu kelompoknya 10, dan tadi jumlahnya ada 20, berarti kalau misalkan dikelompokkan ada berapa kelompok? Berapa? 20. Oke, 20 ya. 20 berarti kalau misalkan dijadikan jadikan 2 ya, jadi masing-masing 10 mobil-mobilan ya. Nah, contohnya nih. Nah, Pak Ubed punya punya krayon 10. Nah, kemudian Pak Ubed mau mengelompokkan jadi 1. Nah, menjadi 10 ikat batang krayon. Nah, seperti ini ya. Misalnya, berarti dalam satu ikat ini jumlahnya ada 10 batang krayon ya. Udah, nah, saja ya. Lanjut. Nah, kemudian pengelompokan juga dengan bisa menggunakan kubus. Nah, kubus nih kotak-kotak banyak ya. Kotak-kotak banyak. Nah, yang sebelah kiri ini adalah yang sebelah kiri kubusnya ada berapa? Ada berapa? 1. Maka disebut kubus satuan. Kenapa kubus satuan? Karena kubusnya cuma ada satu. Ya, 1 berarti satuan. Nah, yang di tengah ini kubusnya ada berapa ya? 10. Betul. Maka disebut kubus puluhan. Nah, karena terdiri dari 10 kubus satuan. Coba kita hitung ya. Cek. 1, ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya. Ada 10. Kemudian kita loncat ke kanan. Nah. Udah. Kubusnya ada berapa ya kira-kira? 100. 100. Nah, agar lebih mudah dihitung. Nah, kita hitung berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok nih. Nah, di sebelah kanan ini kubusnya ada kelompok kubus yang berjajar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, satu barisnya ini ada 10. Maka dikalikan 10 atau ditambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai 10 kali. Nah, sampai jumlahnya menjadi 100 ya, 100. Nah, jadi kubus ini disebut kubus ratusan ya. Kubus Ini kubus ratusan. ratusan dan Karena terdiri dari 10 kubus puluhan ya. Nih, jadi 10 kubus puluhan ini digabungkan jadi 1 sampai 10 kali. Maka jadi 100 kubusnya ya, 100 kubus satuan atau 10 kubus puluhan. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kemudian kita belajar membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Nah, anak-anak, ada banyak bilangan di sekitar kita. Misalkan bilangan di nomor tiket, di nomor rumah, Nah, siapa yang rumahnya punya nomor rumah? Siapa yang rumahnya punya nomor rumah? 212. Nah, ada yang bisa membaca lambangnya? Oke, ini adalah
bilangan ya. Bilangannya ada 1, 4, 5. Kalau dibaca maka bunyinya apa? Ada yang bisa? 145. Betul sekali, mantap ya. Keren. Oke, coba ada yang mau mencoba ini di ini baca apa? Akhirnya Pak Ira. 129. Bagus. Kalau ini 877. bagus. Yang hijau apa? Yang hijau. 338. Betul. Yang merah 472. betul sekali, mantap ya, keren, bagus ya. Oke, sekarang coba dibuka buku tematiknya ya. Buka tematiknya. Halaman berapa, Pak? Berapa? Ya. Oke, coba dibuka halaman 12. 12 yang ada gambar baju. Kelihatan? Sudah? Sudah. Ya. Oke. Yuk, coba yang baju A. Siapa yang mau membacakan lambang bilangannya? Siapa? Oh, Bilkis. Oke, Bilkis. 109. Coba Bilkis. Oke, Bilkis. Yang A. Bacanya apa? 194. Oke, bagus. Barokallah 194. Ada yang lain? Yang B siapa? Siapa? Oh. Yang B siapa yang B? Fahri? Yang Saya. Marisa. Oke, Marisa. Aku ngasih ya. Baca yang B. Bagus. Barokallahu fik, pintar. 286 ya. Yang C siapa yang mau? Yang C kalian. Saya lagi. Siapa yang mau yang C? Itu apa lagi? Yang belum. Ayah, oke ayah. Oh, Aku ya. ayah mau. Ayah mau. Ayah yang C ya. Coba bacakan yang C. Mana pertanyaannya? 300 berapa itu? Fahri mau. Oke, Fahri yang C ya. Fahri yang C. Fahri. Mas Fahri yang C. Tidak Bacakan. kelihatan, Pak. Oh, enggak, di buku halaman 12, di buku halaman 12. Di buku halaman 12. 345. Oke, bagus. 345. Tidak. Yang terakhir yang D. Oke, Akila, yang D Akila. 432, pintar. Baik. Sekarang Pak Ubed mau membuat contoh lagi. Hitungan. Bentar ya, Pak Ubed dulu. Baru diterima. Nah, ini lambang bilangannya bacanya apa?
Siapa yang berani? Coba Mas Farel. Mas Farel bisa nggak? Mas Farel, ini lambang bilangannya dibaca apa? 542. Pintar. Oke, coba Mas Dori yang bawah ya. Ini berapa Mas Dori? 54. Pintar Mas Dori. Sekarang Mbak Kila. Oke. Mbak Kila berapa ini Mbak Kila? Berapa Mbak Kila? Ini kelihatan deh. 534. Pintar. Siapa yang berani lagi? Aira. Aira ya. Saya Pak. Oke. Aira coba Aira. Aira ini berapa Aira? 789. Betul 100. Pintar. Siapa lagi yang mau? Yang belum? Siapa? Fahri. Oh ya Fahri. Fahri berapa nih Fahri? Fahri ini berapa Fahri? Kita Fahri. Nah, ini berapa? Emosi. Berapa Mas Fahri? Oh, kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan. KitKat yang wafer untuk gantiin yang kemarin. Bentar. Pak Pedi lagi gantiin, ya. Jangan ngomong itu kedengeran. Mas Fahri ini berapa Mas Fahri? Kelihatan enggak Mas Fahri? 654. Betul sekali, barakallahu fiik, mantap. Siapa yang belum? Mas Iza mau mencoba Iza? Iza mau mencoba enggak? Iza tuh yang lemot ya. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi? Siapa yang mau mencoba lagi? Nangis. Oke. Hebat ternyata kelas 2 Ibnu Khaldun semuanya hebat-hebat. Baca keren. Iza mau mencoba enggak Iza? Ya. Oke. Baik. Mas Fahri hebat ya, Mas Fahri hebat. Mas Fahri tadi yang sudah menjawab hebat, semuanya keren, bikin. Oke, sekarang lanjut ya. Pak Pet mau lanjut lagi menjelaskan materi yang tadi. Pak Pet selesaikan dulu ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita sudah membaca bilangan ya. Selanjutnya kita menentukan nilai tempat suatu bilangan. Ya. Setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Oke. Nah, lambang bilangan ini dibaca apa anak-anak? 120. Yang satu ratusan, yang dua kemudian kita tentukan nilai satuannya ya. Kita tentukan nilai bilangannya. yang satu ratusan, Mbak. Satu ini betul. Ratusan. Betul. Dua. Tiga. Satuan ya, betul. Oke. Dua ini apa? Dua ini puluhan apa ratusan? Ratusan. Tujuh ini apa? Tujuh ini satuan apa puluhan? Puluhan. Tujuh ini Satuan. betul, satuan. 8 ini apa? 8 ini apa nilainya? Satuan. Satuan. Juga emosinan. 3 ini apa? 3 ini apa? 3 Ratusan. ratusan. Pinter sekali, Masya Allah. Keren-keren ternyata kelas 2 Aldun. Bagus ya.
Selanjutnya nih, Pak contoh lagi ya. 5 ini apa 5? Ratusan. Ratusan. 5 ini apa? 5 tengah. Puluhan. 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 Bagus. Oke. Sekarang dibuka halaman. Bentar ya. Pada gambar. Halaman berapa? Bentar. Sekarang dibuka halaman 18. Yang nomor 18. Oke. sudah 18 yang nomor 2 yang ini. Sudah belum? Sudah. Halaman 18. Sudah ya. Coba yang halaman 18 nomor 2A sampai C baca ya. Oke. Aku udah baca. 285 itu bilangannya apa saja? Angka apa saja? 8. 2, betul. Terus 8, betul. Terus 5, betul. Nah, 2 tadi yang tadi sudah dibacakan 245, mana yang merupakan ratusan? Ngetik di chat. Nanti itu yang catat aja. 200 mana yang ratusan? Mana yang merupakan angka ratusan? 2. 2. Yang puluhan berapa? Yang puluhan angka berapa? 8. Yang puluhan angka berapa bilangannya? Enggak. 5, betul. Nah, kemudian yang B siapa yang mau baca? Kemudian menyebutkan bilangan. Oh, Aira. Oke, Aira. Ayo dulu. Ya. Jadi Anut. Oke. Aira masih ditutup, masih di mute. Unmute mute-nya. Oke, yuk Aira. FAHRI. B, Aira yang B. Yuk, baca. 3. Oke. 303. 303 mana yang merupakan ratusan? 3. Mana yang merupakan satuan? 3. Betul, 100. Yang terakhir, yang C, siapa yang mau mencoba? Ayo kalian. Siapa yang mau? Yang belum, yang tadi yang belum sama sekali. Siapa? Noval mau mencoba, Noval? Aisyah, Pak. Oh, Aisyah. Oke, Aisyah, coba Aisyah. Yang C ya. Yuk dibaca. 5. 5. Oke, 515 ya. Hei. Oke, 515. 515 yang tadi dibaca oleh Aisyah. Angka atau Nah, ini sudah nih. bilangannya apa aja? Angka berapa? Angka berapa saja bilangannya? 5. Terus 1. Terus apa? 5, betul. Dibunyikan suaranya ya. 515. 15. Merupakan angka puluhan dari 515. Angka berapa? 5.
515. Masa satu? Yang puluhan, yang satuan. Yang satu. Nah, betul. Yang ratusan angka berapa? Yang ratusan? 5. Oke, bagus. Nah, oke anak-anakku semuanya sudah paham semuanya? Paham ya? Bagus, barokallah. Ini masih ada waktu. Lumayan banyak. Nah, Pak Upi sekalian mau memberikan materi untuk hari ini ya. Oke. Sudah cukup apa mau lanjut? Lanjut ya. Oke. Hari ini Pak Upet akan memberikan sekaligus materi yang untuk hari ini biar nanti anak-anak pada saat membuka videonya sudah paham. Oke, Pak Upet share screen dulu ya. Silakan dibuka buku tematiknya halaman Berapa tuh, Nak? halaman 5 dan 6 ya, halaman 5. Halaman 5. Halaman 5. Oke, 5. Halaman 5. Sudah? Bentar ya, Pak Bet buka dulu. Sudah. Ini buka. Oke, bentar ya. Yang lebih banyak kupus adalah berapa ya? Sudah kelihatan? Ada berapa itu? 400. Oke. 454. Bentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya. Nah, hari ini Pak Opet untuk hari ini ya, Selasa, Pak Opet akan memberikan materi tematik muatan SBDP dan PKN ya. Oke. Nah, muatan SBDP dan PKN masih di tema 1, subtema 1 ya. Nah, sekarang perhatikan dulu papan layar di masing-masing atau di laptop masing-masing. Nah, pada muatan SBDP, nah, kita akan belajar bersama-sama membedakan panjang, pendek, bunyi, dan tekanan kuat lemah pada lagu Ruri Abangku. Ya, nah. Membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Nah, yaitu bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Ini contohnya. Perhatikan ya. Perhatikan contoh dari Pak Opet ini. Nah, tanda kuncup ke atas, nah ini tanda kuncup ke atas ya. Ini tanda untuk bunyi pendek. Nah, tanda strip 2 ya nih, strip 2, ini tanda untuk bunyi panjang. Ya. Contohnya seperti apa Pak Ubed? Nah, Pak Ubed akan coba menyanyikan ya. Nanti kalau Pak Ubed males jangan diketahui ya. Nah, lagu Ruri Abangku ini ciptaan siapa anak-anak? Bapak Ate Mahmud ya. Nah, kemudian Pak Opet akan mencontohkan cara menyanyikannya dengan pendek dan panjang. Ya, Ru ya, dengarkan ya. Ruri adalah abangku. Adalah dan senang belajar dengan yang itu ya. Jadi yang ada duanya baca panjang. Ruri adalah abangku.
Misalnya yang Yakin dan ini tanda senang ini untuk suara pendek, yang ini untuk panjang. dengan menyandang tas di bahu riang menuju sekolah. Ada yang sudah hafal? Ada yang hafal? Ngapain? Oke. Nanti di rumah dipraktekkan ya, dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Di videonya pembelajaran dari Pak Ubed juga. Dan nanti bisa dilihat, oke? Siap? Ya. Lanjut. Nah, tadi kan lagunya ada panjang dan ada pendek ya. Sekarang lagunya menuju kita sekolah. berikan tekanan ya. Ada power, ada kekuatan ya. Ada tekanan kuat dan lemah. Misalkan halo, halo. Nah, berarti itu ada tekanan ya, ada tekanan di lagunya. Nah, salah satu contohnya, lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Nah, ketukannya juga lebih kuat ya. Misalkan halo. Kok aku tulis bunyi yang keempat itu lebih susah Nah, dan lebih ada panjang. lagu Ruri Abangku yang harus ada penekanan, yaitu ditandai dengan garis 2 berjejer ya. Nih, ada ru, ada ra, ada de, ada ri ya. Kata pertama ya, kata pertama semuanya ada tekanan kuat ya. Contohnya ru ya, ruri, ruri, ruri. Nah, ru adalah abangku. Ra, nah ra-nya ditekan ya. Rajin dan senang belajar. Nah D-nya harus ditekan juga. Dengan menyandang tas di bahu. Ri, nah ri-nya juga ditekan. Riang menuju sekolah. Nah, nanti ada video lagunya dari Pak Ubed ya. Nanti bisa dibuka di USF. Oke, lanjut. Nah, nanti anak-anakku coba menyanyikan lagu Ruri Abangku di rumah ya. Di rumah ya. Mau di video juga boleh ya. Video boleh. Kemudian dikirim ke USF boleh ya. Oke. Lanjut ke PPKM. Terakhir ya. 10 menit lagi kita selesai. Oke. Nah, terakhir muatan PPKM. Ya, PPKM. Di muatan PPKM. Nah, di buku tulis halaman 7 ya. Di buku pena halaman 7. Ini sudah benar kok. Di buku pena halaman 7. Nah, pada muatan PPKN kita diminta untuk membunyikan dan menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Nah, Pancasila lambangnya burung Garuda. Burung apa? Burung Garuda. Burung Garuda ya. Jadi ingat-ingat. Nanti kalau ada soal, apa lambang dari Pancasila? Nah, maka jawabannya burung Garuda. Nah, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Ya, jadi Garuda Pancasila ini sebagai lambang negara Indonesia. Siapa yang kelahirannya di Indonesia atau di pasti semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, dalam lambang Garuda Pancasila itu ada apa ini namanya? Tameng ya, tameng atau perisai ya. Nah, kemudian dalam tameng ini ada simbol-simbol. Ini simbol apa nih tengah nih? Simbol apa? Bintang. Bintang. Ini apa nih? Yang merah bawah apa?
Pantai. Yang putih ini apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Yang ini apa? Kepala benteng. Kepala banteng. Yang ini apa? Tidak Padi dan kapas. Betul, 100 kali. Nah, pada simbol bintang, bunyi silanya apa? Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa simbolnya adalah gambar bintang ya. Kemudian yang sila yang kedua itu simbolnya gambar rantai ya, rantai. Silanya apa? Hanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga simbolnya apa? Pohon beringin. Bunyi silanya apa? Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Betul sekali. Nah, gambar. Kemudian sila keempat simbolnya apa? Simbolnya sila keempat? Kepala banteng. Kepala banteng bunyi silanya apa? kegiatan yang dipimpin oleh hikmat Dilaksanakan dalam. keberhasilan Bagus, pintar sekali. Yang terakhir. dalam permusyawaratan. Betul. Yang terakhir. Sila kelima simbolnya apa simbolnya? Padi dan kapas. Nah, padi dan kapas bunyi silanya apa? Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bagus sekali. Nah, pinter, jos. Semuanya pinter-pinter ya. Nah, biasanya Pancasila itu dibacakan pada saat apa? Ada yang tahu? Apa? Upacara. Oke, karena teman-temanku kelas 2 Ibnu Khaldun, selama ini kelas 2 Ibnu Khaldun belum pernah upacara di sekolah ya? Belum pernah ya? Karena pandemi ya, karena kelas 2 Ibnu Khaldun dulu kelas 1-nya sudah masuk pandemi ya. Iya, jadi belum pernah mengikuti kegiatan upacara. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi Pancasila biasanya dibacakan pada saat kegiatan upacara bendera yang dilakukan pada masing-masing sekolah. Biasanya dilakukan pada hari apa? Hari Senin. Pada saat anak-anak semuanya memakai baju seragam merah putih. Itu punya aku, Pak. Betul sekali. Nah, kita bunyikan bersama-sama ya. Dari Pak Apit dulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Yang adil dan beradab. Tiga. Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. adalah permusyawaratan perwakilan. 5. Sosial bagi rakyat Indonesia. Bagus. Nanti bisa dihafalkan sendiri di rumah ya. Bisa dihafalkan sendiri di rumah. Bunyi dari Pancasila. Oke, anak-anakku semuanya. Nanti untuk pengamalan dari Pancasila, silakan bisa dibaca sendiri ya di rumah. Dan nanti jangan lupa video USF-nya dari Pak Opet disimak dengan baik-baik. Dan hari ini tugasnya mengerjakan halaman 8 ya. Halaman 8 ya. Boleh dikerjakan di buku pena langsung. Boleh dikerjakan di buku tulis. Nah, kalau di
Tulis. Pak. Tulis. Nanti apa namanya? Ditulis kembali. Nah, Pak Ubed. ya, Pak, ya. saya mau ke belakang sedikit. Oh ya, boleh, monggo. Yang mau ke belakang silakan ya. Yang mau izin ke belakang boleh. Ke belakang mau BAB, BAK boleh silakan. Oke, anak-anakku kalau waktunya sudah mau jam 7:30, jam 8:30, berarti saatnya kita cukupkan materinya ya. Oke. Suka Anda materi hari ini? Suka Anda? Suka. Alhamdulillah senang. Senang nggak hari ini? Senang. Ya, oke, barakallah. Oke, barakallah semuanya. Sekarang kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, barakallahu fiik buat anak semuanya yang sudah mengikuti pelajaran tematik hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ubed semuanya jelas ya. Oke, baik. Jangan lupa setelah ini yang belum sholat duha ya. Sholat duha, yang belum ngaji, yang belum murojaah ya. Jangan lupa membantu orang tua ya. Menyapu, ngepel, mencuci piring, atau membereskan tempat tidurnya masing-masing. Oke, yuk kita tutup pembelajaran tematik pada hari ini. Alhamdulillah dan doa majlis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, anak-anakku semuanya yang keren, yang hebat, yang soleh. Dari Pak Ubed, mohon maaf jika ada yang salah. Opo. Maaf. Nakal sopo sih? Maaf. Assalamualaikum. Nakal sopo sih? Ya wes. Si Pak Ubed. Terus jangan pakai kakak. Terima kasih. Makan yang sehat ya. Terima kasih Pak Ubed. Putra Kuandi. Assalamualaikum semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Dadah. Assalamualaikum.